Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 8 November 2024 tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya saat ini di zaman yang serba mudah ini atau di digitalisasi era ini, dunia tidak kurang dengan orang-orang yang pintar. Dunia ini tidak kurang dengan orang-orang yang kaya. Akan tetapi di zaman ini menjadi titik perhatian kita karena semakin sedikitnya orang yang memiliki belas kasih, orang yang gampang tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat penderitaan orang lain, melihat kesusahan orang lain, melihat pergumulan orang lain. Di zaman ini, penderitaan orang, kesukaran orang lain, kemiskinan orang lain, acap kali dijadikan menjadi sumber pemasukan atau menjadi sumber pendapatan atau hanya menjadi bagian dari kesenangan dari sekelompok kecil orang-orang yang memiliki kekayaan, yang memiliki kepintaran atau pengetahuan. Sederhananya saja, mari coba perhatikan. Jikalau saat ini orang ada melihat orang lain kecelakaan di tengah jalan, yang pertama sekali mereka lakukan adalah bukan pergi menolongnya, bukan pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya, bukan mencari pertolongan untuk membantu yang kecelakaan tersebut, tapi sudah menjadi suatu tren, langsung mengeluarkan handphonenya, memasang kamera atau video, atau langsung melaksanakan live streaming demi mengangkat followers, demi mengangkat viewers dari konten atau dari media sosialnya. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran bagi kita. Jangan-jangan sudah semakin sulit orang di zaman ini memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat nats ini kita menemukan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan ketika dia bertemu atau melihat orang banyak yang sedang kelelahan, yang sedang menderita, yang sedang terlantar. Yesus tidak pernah mengabaikan orang-orang yang demikian. Ketika Yesus bertemu dengan orang banyak, dia melihat mereka adalah orang-orang yang kelelahan, orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak digembalakan. Maka hati Yesus langsung tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka, untuk membalut luka-lukanya, untuk menghibur mereka, untuk menyelamatkan mereka dari segala kesukaran dan penderitaannya. Tidak hanya itu juga, dalam Matius 9 ini Yesus langsung mengatakan bahwa dia akan mengutus para gembala, para pemimpin yang datang untuk berbelas kasihan, menolong orang banyak itu keluar dari pergumulannya. Hari ini kita telah dihibur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat setiap penderitaan kita, setiap pergumulan kita, setiap penyakit kita, setiap kesulitan hidup kita. Dan seiring dengan itu,
Sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini, kita juga disuruhnya untuk senantiasa tergerak oleh belas kasihan, melihat kesukaran di sekitar kita, melihat orang-orang dalam penderitaannya di sekeliling kita, melihat orang-orang yang sakit, yang berduka, yang kesusahan, yang menderita. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kita oleh belas kasihan untuk menolong mereka, untuk menghibur mereka, dan untuk memberikan pertolongan atas seluruh pergumulan mereka. Ya Tuhan, itulah apa yang disampaikannya, apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus, dan apa yang dilakukannya. Itulah kiranya yang menjadi teladan bagi kita sebagai umatnya di bumi ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, melihat setiap pergumulan dan penderitaan kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu ini. Dan sebagai umat-Mu, sebagai saksi-saksi Kristus di bumi ini, pakailah kami untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan-Mu yang digerakkan oleh belas kasihan, menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang dalam penderitaannya, dan menghibur orang-orang yang sedih dan yang sedang di dalam duka. Ya Tuhan, mampukanlah kami melakukannya hanya oleh pertolongan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.